Banyak rakyat Indonesia yang keluar-keluar teriak-teriak anti WNA yang kerja di Indonesia. Mereka kalah saing, takut kalah saing. Rakyat Indonesia banyak yang nganggur, kenapa WNA pada masuk? Yang disalahin Presiden Jokowi dan pemerintahan sekarang. Padahal yang menandatangani perdagangan bebas yaitu SBY, tapi kalian selalu menyalahkan Jokowi. Padahal SBY loh yang menandatangani perdagangan bebas. Kalian tahu zaman SBY ada pembangunan apa? Yang jelas saat zaman SBY itu kalau di Bali itu banyak perizinan hotel, perizinan yang banyak. Tidak memikirkan rakyat. Zaman Pak Jokowi banyak pembangunan, jalan tol, semua Papua ke Indonesia itu sudah nyambung. Banyak dibangun juga bandara, airport. Kalian kok bandingin Pak Presiden Jokowi dengan SBY? Ya nggak ada bandingannya. SBY cuman dulu zaman menjabat itu cuman perizinan memperkaya diri. SBY pemilik saham Transmart. Keluarga Cemara kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Jangan lupa like, subscribe. Kalau sudah subscribe, klik loncengnya, klik semua. Jadi semua di sini, semua video di subscribe. Bisa tampil di notifikasi, bisa lihat video yang terdahulu hingga video yang terbaru. Kalau sudah subscribe, jangan lupa share, komen. Kalau punya kelebihan harta, langsung jihad harta, kirim ke Bank BRI 002 0757 0101 3531 532. Nomor WA 0882 1810 0499. Itu kalau yang punya kelebihan. Yang nggak punya kelebihan nggak apa-apa, santai aja mas bro. Oke, ibu bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi sudah jelas bro, dari video barusan kita sudah tahu, rakyat harus mulai tahu bahwa semua biang keributan itu tidak lebih dan tidak kurang muncul karena 4 orang yang pernah berkuasa di negara ini. Yang satu keluarga Cendana, yang dua keluarga Cikeas, yang ketiga keluarga Bakri, yang keempat keluarga Kala. Kalau dipikir-pikir, digabungkan, mereka semua adalah Orde Baru. Antek-anteknya Orde Baru. Di video barusan, kita mendapatkan sebuah informasi bahwa apa yang dipersalahkan kepada Jokowi itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Dulu Jokowi pernah difitnah sebagai presiden yang raja hutang. Orang-orang khilafah, FPI, HTI, PKS, para kadrun, para kampret, di kampanye begitu ambisius, begitu brutal, memfitnah Jokowi sebagai raja hutang. Ketika dibuka fakta, ternyata raja hutang itu yaitu era SBY mas bro. 10 tahun SBY menjabat, hutangnya sangat banyak.
Terus Jokowi pernah dituduh sebagai antek asing, dengan mudah membiarkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Dengan mudah perusahaan asing dibiarkan masuk ke Indonesia. Katanya Jokowi ini tidak pro rakyat, merusak perusahaan dan perdagangan rakyat. Padahal Mas Bro, yang menandatangani perdagangan bebas itu bukan Jokowi, tapi SBY. Tapi pandai banget SBY ini untuk bikin kekacauan, keributan. Membayar anjing-anjing politik ini untuk terus tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Tai sendiri dituduhkan kepada orang lain. Jadi kalau dalam Islam, dosanya itu udah hampir sama dengan orang-orang kafir. Berat. Memfitnah orang lain itu lebih kejam daripada membunuh. Orang yang membunuh dalam Islam itu otomatis kafir. Orang yang memfitnah dalam Islam, ya Anda jawab sendiri pertanyaan. Jelas dia menjadi kafir. Lalu Jokowi ini pernah dituduh sebagai orang-orang yang anti demokrasi. Padahal Mas Bro, Undang-Undang ITE itu bukan dibuat di rejim Jokowi, tapi Undang-Undang ITE itu dibuat di rejim SBY. SBY yang bikin Undang-Undang ITE, SBY yang kena Undang-Undang ITE. Banyak anjing-anjing politik, buzzer-buzzer bayaran yang terkena Undang-Undang ITE. Jadi kalau dalam Islam itu seperti Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini membuat jebakan agar Nabi masuk ke dalam jebakannya tersebut. Tetapi pada faktanya yang masuk ke dalam jebakan tersebut adalah Abu Lahab sendiri. Ya persis seperti SBY. Bikin undang-undang ITE untuk menjebak orang-orang pro Jokowi agar jangan membuli dia, membuli rejimnya. Ketika Jokowi berkuasa, maka undang-undang ITE ini membungkam dirinya, membungkam golongannya, bahkan membungkam anjing-anjing politiknya, buzzer-buzzer bayarannya. Sekarang minta katanya undang-undang ITE dihapuskan, enak saja. Dan kalau dibanding-bandingkan bro, Jokowi ini selalu dipersalahkan. Bangun jalan tol kok disebut kejahatan, bangun bandara kok disebut kejahatan, bangun pelabuhan kok disebut kejahatan, infrastruktur merebak di mana-mana dari Sabang sampai Merauke dibangun secara masif, disebut kejahatan. Tetapi SBY yang dengan jelas 10 tahun cuma memperkaya diri sendiri dengan mempermudah perizinan hotel,
perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia, kok rakyat pada diam? Kok elit politik pada diam? Inilah sungguh aneh tapi nyata, Mas Bro. Bahkan kita pun mengenal dengan Undang-Undang MD3. Itu produk rejim SBY. PDIP dan koalisinya menang pemilu, tetapi aneh yang jadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bukan yang menang pemilu. Ini yang bikin Undang-Undang MD3 di era SBY. Jadi beda kalau Jokowi ini pemimpin. Pemimpin itu konsepnya itu memperbaiki sesuatu yang rusak. Kalau SBY ini penguasa, merusak sesuatu yang sudah baik. Makanya SBY ini selama kepemimpinan Jokowi tidak bisa tidur nyenyak. Takut lahan basahnya menjadi kering. Takut kebusukannya selama ini terbongkar. Akhirnya sewa anjing-anjing politik untuk bikin kekacauan, menggonggong terus, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan. Siapa anjing-anjing politik itu? HTI, EPI, PKS. PKS itu soulmate-nya SBY, soulmate-nya Demokrat. Jadi kalau anjing-anjing politik ini teriak bela agama, bohong. Mereka sedang bela SBY. Orang-orang HTI teriak bela agama, bohong. Mereka sedang bela SBY. Orang-orang HTI teriak-teriak ingin mendirikan khilafah, bohong. Mereka sedang membela SBY. Orang-orang PKS ngomong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bohong. Mereka itu sedang bela SBY. Antek-anteknya SBY yang memang dibayar bersekongkol untuk menghancurkan kinerja Jokowi, untuk bikin ribet dan bikin ribut agar kerja Jokowi ini hancur lebur, tidak jalan, macet, sehingga kalau ada kesempatan ingin menggulingkan Jokowi. Jadi sekarang sudah nampak segala sesuatunya. Kekacauan selama ini dari 2016 sampai 2021, siapakah aktor di belakangnya? SBY dan kawan-kawan. Ada keluarga Cendana, ada keluarga Cikeas, ada keluarga Bakri, ada keluarga Kala. Jadi para malingnya, para penguras duit rakyatnya kini sudah nampak. Tinggal terserah kepada rakyat Indonesia akan mendukung pemimpin, akan mendukung penguasa. Jokowi adalah pemimpin, memperbaiki yang rusak. SBY adalah penguasa, merusak yang baik. Makanya saya setuju, bro, kalau pemimpin seperti Jokowi ini 3 periode, kalau perlu seumur hidup. Dan saya yakin dengan adanya medsos ini semua kebusukan SBY, Cendana, Cikeas, Kala akan terbongkar. Pelan tapi pasti. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan, orang yang jahat akan dibalas dengan kejahatan.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang yang munafik, yang membuat kekacauan di negara ini, yang membuat kerusakan di negara ini, akan Allah hancurkan, akan Allah hinakan dunia dan akhirat. Pelan tapi pasti anjing-anjing politik sudah dipenjarakan. Sekarang para mafia politiknya sudah muncul di area pertarungan di medan perang. Ayo rakyat Indonesia yang ingin negara ini maju, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dukung Jokowi, Mas Bro. Jadi pelindung Jokowi. Jokowi ini sedang dicari-cari kesalahannya. Jokowi ini sedang dicari-cari kelemahannya. Yang pertama yang akan dihancurkan oleh para musuh NKRI ini adalah bagaimana para pejuang militan Jokowi ini dicap sebagai buzzer dulu. Kalau Jokowi sudah kehilangan para pejuang militannya, baru Jokowinya yang akan dikebiri. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini didengar oleh para pendukung Jokowi. Pertempuran belum usai. Inilah pertempuran paling puncak. Kita tidak boleh lengah. Tetap standby dengan tanda tanya politik. Gus AA yang siap bongkar kenapa negara ini tidak pernah maju sejak dulu. Karena maling-maling ini, penguras duit rakyat ini, yang memperkaya diri ini, terus-menerus bikin kekacauan, takut semua kebusukannya, malingnya dibongkar oleh Jokowi. Dalam bahasa yang sederhana, takut duit di Swiss, di mana hasil malingnya pada disimpan di Swiss, diambil paksa oleh Jokowi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jokowi sudah berteriak hukuman mati bagi koruptor. DPR-nya masih mikir-mikir. Kenapa? Karena PDI-nya menangnya tidak maksimal. Akhirnya DPR-nya ini tidak kompak, tidak sejalan dengan Jokowi karena terlalu banyak koalisi, terlalu banyak pertimbangan, dan dimungkinkan DPR akan menolak jika hukuman mati bagi para koruptor. Oleh karena itu kedepannya partainya Jokowi ini harus dimenangkan telak, biar hukuman mati nanti berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan cara hukuman mati ini, maka para koruptor, para mafia penguras duit rakyat ini akan merasa ketakutan dan menghentikan perbuatan zolimnya. Oleh karena itu rakyat Indonesia, bro, satukan kekuatan. Kita bela Jokowi, kita bela Pancasila, kita bela rakyat Indonesia, kita bela negara Indonesia. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.